Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maharotul Faizah dengan NIM 857274991. Mahasiswa semester 3 Prodi PGSD Universitas Terbuka PGDD Serang. Dalam video singkat ini, saya akan memenuhi tugas Tutan 1 dengan mata kuliah Pancasila MKWN 4110 dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus proses lahirnya Pancasila BPUPKI Piagam Jakarta PPKI. Berikut penjelasannya. Sejarah proses lahirnya Pancasila. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejarah Pancasila dapat dimulai dari titik pijak terbentuknya BPUPKI yang diinisiasi 29 April 1945. Pada hari itu diumumkan nama-nama ketus serta anggotanya. Badan tersebut bersidang hanya 2 kali masa sidang. Sidang pertama tanggal 29 April sampai dengan 1 Juni 1945, sementara sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Berikut sejarah proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 April sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini dibahas tentang gagasan tentang dasar negara dan hukum dasar negara Indonesia yang hendak didirikan. Beberapa tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta menyampaikan pendapat tentang dasar negara. 2. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dimulai pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI ini juga berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pernyataan Kemerdekaan. Hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPKI. Badan tersebut kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Ketiga, Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno menyusun Piagam Jakarta yang berisi tentang 5 prinsip dasar negara Indonesia. Piagam ini kemudian menjadi dasar bagi penyusun Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, peristiwa penting pembentukan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Tarawuchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Badan ini bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. PPKI juga bertugas melanjutkan kerja BPUPKI, yaitu merumuskan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia, serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggotanya sendiri dari 19 orang. Anggota tersebut kemudian bertambah 1 orang dan 5 orang anggotanya. Setelah pembentukannya, PPKI tidak dapat langsung bekerja karena beberapa peristiwa politik yang terjadi saat itu. Golongan Pemuda Indonesia membentuk untuk segera memerdekakan Indonesia. Rapat PPKI yang awalnya dijadwalkan pada 16 Agustus 1945 batal karena peristiwa Rangas Dengklok. Sebuah upaya pengamanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda dari pengaruh Jepang. Setelah mencapai kesepakatan dengan para pemuda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pun diperbolehkan kembali ke Jakarta. Keesokan harinya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yaitu pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pagasaan Timur, Jakarta. Panitia Persiapan Kemerdekaan bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kominfo, Jalan Pejambo nomor 2.
Setidaknya ada 7 pokok materi dalam sidang PPKI, antara lain 1. Pidato proklamasi, 2. Pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 3. Pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, 4. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, 5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, 6. Pembentukan Badan Penolong Keluarga Korban Perang, 7. Badan Keamanan Rakyat, acara Komite Nasional dan Partai Nasional. Kusuma 2009. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. 1. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa proses lahirnya Pancasila BPUPKI Piagam Jakarta PPKI, yaitu nilai persatuan Indonesia, yaitu di mana sejarah proses lahirnya menunjukkan bangsa Indonesia bersatu dan bekerja sama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. 2. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yaitu di mana proses sidang BPUPKI dan PPKI menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. 3. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu di mana Pancasila dan Piagam Jakarta menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai ketuhanan yang kuat dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Refleksi dan referensi bagi generasi muda. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa proses lahirnya Pancasila BPUPKI Piagam Jakarta PPKI, yaitu mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yaitu di mana pada saat ini generasi muda perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai-nilai tersebut masih relevan bagi generasi muda saat ini karena meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam era globalisasi ini untuk mencapai tujuan bersama. Sumber referensi. Terima kasih.